Sobat UT Jambi, jumpa lagi dengan saya Ella Fitriani dalam Yutalk Jambi, menginspirasi dan mengedukasi. Pagi ini saya ditemani oleh Ibu Dr. Angga Sri Banun Saragi. Selamat pagi Ibu. Pagi, ya, assalamualaikum. Salam. Ya, boleh perkenalkan diri Ibu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke Yutalk Yutak Jambi. Jambi. Eh, Alhamdulillah pagi ini kita bisa berbincang-bincang. Perkenalkan, nama saya Sri Banun Saragi. Biasanya itu kalau manggilnya, kalau yang lebih tua biasa manggil adik ya. Kalau anak muda tuh suka manggil saya Bunda. Oke, kita panggil Bunda boleh ya? Boleh, Bunda. Kemudian kalau teman sebaya biasalah Kak Sri, Bu Sri. Yang jelas Sri. Jarang sekali yang manggil saya Banun. Jadi saya instansi dari BKKBN. Kebetulan saat ini dipercayakan untuk di program Bina Ketahanan Remaja. Jabatan saat ini Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya. Itu aja sih yang bisa dari perkenalan. Pagi ini kita mau ulik tentang apa nih Bu? Enaknya apa? Oke. Saya pernah dengar nih Bu tentang generasi berencana atau lagi boomingnya di medsos itu duta de genre. Genre ya. Genre, Duta ya, genre ya. Mungkin saya mau tahu sedikit apa itu genre dan tadi yang Ibu sempat infokan ke kita Bina Ketahanan Remaja. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin yang sedang lagi heboh-hebohnya ya, baik di IG, di Facebook kita sering mengenal ada genre ya, bukan gen. Oh iya. Ya, Generasi. Ya. Oke, ralat. Genre. Ya, generasi berencana. Dari kepanjangan aja kita sudah tahu ya, generasi berencana. Artinya dalam satu masa remaja itu harus punya perencanaan kehidupan. Perencanaan kehidupan itu panjang ya. Arahnya nanti ujung-ujungnya remaja itu kita harapkan mempunyai masa depan yang baik, mempunyai keturunan yang baik kalau dia menikah. Jadi merencanakan kehidupan mulai dari dia melakukan pola hidup sehat, kemudian mengikuti pendidikan sampai ke jenjang tingkat yang lebih tinggi, kemudian dia nanti mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian nanti dia akan tampil di masyarakat menjadi bagian daripada masyarakat, baru dia mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga, udah matang, fisik, psikis, materi semuanya, baru dia bisa melaksanakan pernikahan. Ya. Beneran mulai dari bangun tidur ya, apa yang kesehatannya, rencana pendidikannya sampai nanti berkeluarga. Ya dengan harapan saat ini kan kita berharap ya remaja-remaja itu mengerti makanan sehat yang bagaimana ya. Jadi dia harus peduli dulu dengan dirinya. Dia harus punya kehidupan yang sehat dulu, makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, berolahraga, beribadah, sehingga nanti dia juga bisa mengimplementasikannya ketika dia nanti sudah berkeluarga gitu. Saja sih. Nah, untuk program-program atau kegiatan dari generasi berencana sendiri yang dilakukan oleh tim Ibu dan mungkin BKKBN, itu apa saja Bu? Oh iya, terima kasih. BKKBN itu sejak tahun 92 ya, sejak saya mulai pegawai itu sudah ada ya nama satu program, itu Bina Keluarga Remaja. Di dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja itu kita melakukan berbagai aktivitas bagaimana keluarga ya, namanya dalam keluarga itu ada ibu, ada bapak, ada siapa aja yang di rumah itu yang memiliki anak remaja boleh tergabung dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja. Nah ini kita arahnya supaya keluarga-keluarga itu bisa membantu mengarahkan remaja itu menjalankan kehidupan yang lebih baik. Nah seiring berjalannya waktu, semakin peliknya permasalahan remaja, BKKBN merasa perlu melapisi kegiatan ini dengan
melibatkan remaja itu sendiri, sehingga terbentuklah ada satu kegiatan namanya kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di dalam Pusat Informasi Konseling Remaja ini nanti itu arahnya dibentuk dari, oleh, dan untuk remaja itu sendiri. Pelakunya remaja itu sendiri. Kita keberadaannya di Provinsi Jambi sudah banyak sekali kelompok pikir remaja itu, hampir 600 lebih. Sudah ada berada di pelosok desa dan ada di sekolah-sekolah juga. Intinya di dalam satu kelompok itu isinya adalah remaja berusia 10-24 tahun, garis bawah belum menikah. Kalaupun dia umurnya sudah masih remaja tapi sudah menikah, tidak bisa masuk dalam kelompok kegiatan itu. Nah, di dalam kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja ini, kita pilih dari salah satu kepengurusannya itu ada pendidik sebaya dan ada konselor sebaya namanya. Jadi pendidik sebaya ini nanti kita latih dulu, BKKBN melatih dulu, dilatih dulu, nanti dia baru punya kemampuan untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pentingnya untuk remaja. Baru nanti dia bisa menyampaikan kepada kelompoknya, menyampaikan informasi tadi. Kemudian di dalam Pusat Informasi Konseling Remaja juga ada namanya konselor sebaya. Nah, konselor sebaya itu tadi bertugas untuk membantu mengkonseling remaja yang punya permasalahan sehingga dia terbebas dari permasalahannya tersebut. Itu rangkaian kegiatannya. Jadi program yang ada di BKKBN itu berkolaborasi. Orang tuanya juga kita berikan pembinaan, remajanya juga kita beri pembinaan. Nah, itu di Pusat Informasi Konseling Remaja itu kalau sekarang ini kita kategorikan per kelompok umur ya. Kalau dulu kita mendengarnya ada jalur pendidikan, ada jalur masyarakat. Tapi saat ini setelah berkembang rasanya ada kelompok umur yang belum terlayani, yaitu kelompok umur 10. Itu jarang sekali masuk tergabung dalam kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja, sehingga kita bagi lagi ada segmentasi usia. Segmentasi usia 10 sampai 15, 15 sampai 19, 19 sampai 21. Nah, 10 sampai 15 ini tadi kita buat dalam segmentasi usia berani. Itu keberadaannya di SMP. SMP, ya. SMP. Kemudian 15 sampai 19 itu keberadaannya di SMA. Segmentasi beraksi namanya. Ya, sudah berani beraksi, baru nanti berkolaborasi. Berkolaborasi itu 19 sampai 21 tahun. Itu kebanyakan berada di jalur mahasiswa maupun masyarakat. Masyarakat biasa yang sudah putus sekolah pun tergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu artinya berkolaborasi. Ada yang masih sekolah, ada yang enggak. Jadi itu. Nah, jadi kita bagi segmentasinya berdasarkan usia itu. Itu aja sih. Nah, tadi banyak Ibu ceritakan ada pusat konseling. Nah, Pusat Informasi Konseling. Pusat Informasi Konseling Remaja. Iya. Apa yang melatar belakangi kenapa ada konseling dan tersedia konseling untuk teman-teman remaja tentunya? Iya, ini pengalaman membuktikan, survei membuktikan ya. Survei membuktikan, tapi saya tidak bisa menyebutkan angkanya. Sampai ke belakang sini kita sadari banyak permasalahan remaja itu yang tidak terselesaikan, tidak terungkap, dan remaja itu sendiri tidak mau menyampaikannya kepada orang yang tidak dipercayanya. Nah, kebanyakan kita ketahui kan remaja ini lebih senang bercurhat itu kepada teman sebayanya. Nah, inilah yang melatar belakangi. Memang dari hasil survei itu menunjukkan sudah kita laksanakan survei itu gapnya sangat tinggi sekali ya. Ternyata lebih tinggi kemauan remaja itu curhat kepada teman sebayanya. Nah, itu makanya adalah layanan itu ya, layanan konseling itu. Tapi setelah ke sininya memang kita rasakan hasilnya. Memang sudah kita setiap kali ketemu dengan para remaja menyampaikan seperti itu. Kami lebih mau berbicara dengan teman sebaya kami. Biasanya apa masalahnya yang mereka kemudian curahkan ke teman-temannya? Seputar apa gitu? Seputar sekolah kah atau kalau BKKBN itu sekarang sesuai dengan lambangnya ya. Salam genre. Ya, say no to drugs. Say no to seks bebas. Say no to nikah dini. Nah, arahnya kita ke sini karena BKKBN kan
eh, apa namanya ya, BKKBN itu untuk keluarga ya. Bagaimana keluarga berketahanan ya. Jadi katakan tidak pada Narkoba. narkoba itu sudah pasti itu masalah yang sangat banyak. Apalagi sekarang udah ada judi online lah dia. Katakan tidak pada seks bebas. Nah, ini itu makin berkembang ini seks bebas ini kita ngeri sekali sekarang ini ya. Di usia-usia muda lagi ya. Katakan tidak pada nikah dini. Ini adalah banyak salam genre kan. Salam genre, salam. Ya. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Ya gitu. Jadi sehat, cerdas, ceria. Harapannya seperti itu. Jadi pembinaan diarahnya ke sini. Yang lebih kuat kalau BKKBN itu jangan sampai terjadi nikah dini, jangan sampai terjadi seks bebas. Jadi makanya kita memberikan materi-materi yang dalam PIK-R itu, kita kan melalui pelatihan tadi saya sampaikan, pendidik sebaya itu kita beri bekal bagaimana dia bisa menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi, bagaimana tentang tumbuh kembang remaja, bagaimana walaupun ini tabu ya, seks yang sehat itu rasanya tabu, tapi kita poles dengan pembelajaran yang sedemikian manis lah ya, sehingga nanti remaja itu punya pemahaman yang baik tentang seks itu tadi. Nah, harapan kita kan remaja bisa menjaga dirinya juga. Nah, apalagi pernikahan dini itu, pernikahan anak juga sekarang itu kan banyak ya. Provinsi Jambi kita tidak bisa menutup mata juga. Kita pernah sampai kepada satu masyarakat desa. Saya pernah menyaksikan itu. Anak memakai pakaian pengantin ketika kita memasukkan program ke satu desa, memasukkan program PIK-R ini ke satu desa, balik kita menyampaikan informasi itu, kita menyaksikan pernikahan anak. Tapi alhamdulillah setelah kita berikan pemahaman, itu jauh perubahannya. Itu informasi yang kita dapat dari desa yang sudah kita jambangi itu sih arahnya. Kita menekan jangan sampai menikah di bawah usia 21 tahun untuk perempuan, dan laki-laki maksimal 25 tahun gitu. Berarti ini dari kegiatan genre ini salah satunya itu ya Bu. Kalau untuk program lain mungkin Bu, yang selain konseling tersebut yang mungkin menyentuh langsung ke sekolah atau ke remajanya langsung? Iya, di PIK-R itu kompleks ya, lengkap gitu. Lengkap. Jadi life skill-nya juga kita berikan, bagaimana dia bisa menempa kehidupannya, bisa punya keterampilan. Jadi makanya tadi saya bilang pelatihan, kalau di dalam pelatihan itu lengkap, perencanaan kehidupan berkeluarganya. Bagaimana dia bisa mengelola emosi, mengelola ekonominya nantinya, mengelola fisiknya, segala macam itu banyak sekali. Kegiatannya berarti dilakukan masif ya Bu, maksudnya luas, misalnya melalui instansi atau sekolah atau terencana berkesinambungan. Oke, ya. Pembentukan PIK-R ini keberadaannya itu ada di seluruh desa. Mulai dari, kan kita pemberi pembekalan dari tingkat provinsi, kita sampaikan ke kabupaten kota agar membentuk kelompok PIK-R. Keberadaannya di desa. Jadi mereka rutin melakukan pertemuan 1 bulan 1 kali. Ya, kalau di sekolahnya tentunya. Dan mereka punya sekretariat, ya itu di sekolah. Jadi ada forumnya lah ya Bu. Nah, kemudian berkembang kita untuk memperkuat agar kelompok pusat informasi konseling remaja ini bisa mereka rasakan keberadaannya dan mereka rasakan manfaatnya. Kita ada lagi satu wadah, yaitu wadah duta genre, atau kita sebutlah dari duta genre ini nanti dibentuk satu forum genre. Nah, duta-duta genre ini kita pilih mereka sebagai role modelnya, sebagai contoh. Jadi remaja yang itu melalui seleksi, mulai dari duta genre desa, kemudian ada duta genre kecamatan, ada duta genre kabupaten, sampai duta genre tingkat provinsi. Itulah kita lakukan melalui seleksi, Mbak. Seperti kita melaksanakan pemilihan Putri Indonesia. Ya. Sejauh ini kalau tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sudah melaksanakan pemilihan seperti itu. Bahkan ada di beberapa kabupaten seperti kemarin Kota Madia,
itu melaksanakan seleksi untuk duta genre tingkat desa dan kecamatan, melakukan pemilihan seperti itu. Ya, siapa anggotanya, siapa yang bisa ikut? Itu tadi, remaja yang berusia 21 tahun ke bawah. Inilah yang nanti yang bertugas membantu menyampaikan informasi terkait remaja, dan dia jadi model dulu. Dia jadi model. Dia memberikan contoh. Dia harus perfect semua, pokoknya semuanya dia bisa dicontoh oleh remaja-remaja yang di desa. Nah, kita lapisnya seperti itu. Jadi duta-duta genre ini setelah dia terpilih dalam tahun rentang itu, umpama tahun ini 2023 dia dipilih, nanti dia bertugas sampai tahun 2024. Nah, dia harus mengemban tugas, menyampaikan program-program terkait program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana selama 1 tahun itu. Kan nanti pakai selempang tuh. Sepanjang dia melakukan tugasnya, selempangnya tetap dipakainya gitu kan. Nah, seiring berjalan waktu ini, anak-anak yang terpilih tadi, mereka punya ide pula. Mempunyai ide gimana ya kalau kita nanti sebatas desa aja, atau sebatas kabupaten, atau sebatas provinsi aja, kita pingin dong sampai nasional. Kita pingin tahu remaja-remaja sampai nasional, kita tahu informasinya. Akhirnya mereka membentuk forum generasi berencana. Ya, jadi duta-duta genre ini tadi mereka membentuk wadah sendiri. Forum generasi berencana, forum genre, kami terbantu sekali, Mbak. Jadi banyak sekali ini udah jadi model-model. Kita rasakan juga setelah melihat forum genre, mereka sudah berkontribusi dalam kegiatan, mempunyai inovasi-inovasi yang baik. Karena pemilihan duta genre ini, mereka harus punya satu program inovasi yang bisa diimplementasikan di wilayah dia tempat dia tinggal. Jadi kan besar ya Mbak pengaruhnya. Jadi di situ sampai ke tingkat nasional. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah membawa duta genre kita untuk ikut seleksi di tingkat nasional. Masuk 14 besar alhamdulillah itu kemarin. Jadi putra putri. Jadi duta genre ini dalam satu desa satu putra satu putri sepasang gitu. Jadi. Nah, ada lagi bagaimana mereka menjalankan programnya itu bisa dapat pemerhati, menembus para kebijakan yang lebih tinggi lagi. Kita juga ada Bunda Genre namanya Mbak, Bunda Generasi Berencana. Siapa Bunda Genrenya? Itulah kepala pimpinan daerah. Saat ini Ibu Gubernur jadi Bunda Genre. Ya. Di Kota Jambi ya Ibu Gubernur. Di provinsi. Di provinsi. Ya, provinsi Ibu Gubernur jadi Bunda Genre. Kemudian di kabupaten kota, ayah Bunda Genre, Pak Bupati dan Ibu Bupati. Jadi, kemudian di tingkat kecamatan ada ayah Bunda Genre, Pak Camat dan Bu Camat. Sampai ke level desa ada ayah Bunda Genre, Pak Kades dan Bu Kades. Jadi sasarannya menembus sampai ke akar-akarnya. Supaya mereka remaja merasa, oh kami tidak sendiri. Kami ada orang tua yang bisa yang melindungi kami juga. Jadi kita tidak lepas gitu aja, tetap kita arahkan gitu. Jadi tugas dari BKKBN lumayan bisa terasa dimiliki oleh adik-adik genre itu tadi. Baru-baru ini kita ada pengukuhan forum genre tingkat Kabupaten Muara Jambi. Alhamdulillah lah Mbak, udah beberapa kabupaten kota sudah menyambut baik program ini. Mudah-mudahan implementasinya nanti berpengaruh kepada hasilnya ya. Hasilnya remaja-remaja tadi tidak melakukan tujuan tadi. Say to drug, seks bebas, dan nikah dini tadi bisa turun. Salam genre tadi ya. Salam genre. Salam genre. Oke. Sejauh ini untuk programnya yang sudah berlangsung itu berarti sudah tingkat, tadi udah Ibu bilang, udah mengirimkan duta genre ke tingkat nasional tuh, kalau boleh tahu dari kabupaten atau dari kota mana Ibu? Kota Jambi atau kabupaten? Pada bulan ini yang dikirim tahun 2024 adalah hasil seleksi tahun 2023 kemarin. Jadi kita menyeleksi itu setiap kabupaten kota wajib mengirimkan minimal 1 pasang, lebih boleh. Setelah terpilih, baru mereka ini merupakan wakil dari provinsi. Nah, alhamdulillah yang kita bawa untuk tingkat nasional tahun 2024, hasil pemilihan provinsi tahun 2023 adalah dari Kabupaten Tebo. Dari Kabupaten Tebo dan dari Kabupaten Batanghari. Tapi kedua-duanya mahasiswa, Mbak. Kedua-duanya mahasiswa. Antusias nggak Bu kalau dari tiap kabupaten untuk ikut jumlahnya? Apakah terpenuhi lebih dari satu? Lebih.
Lebih, bahkan karena kita buat juga jalur mandiri. Tidak mesti jadi melalui OPDKB-nya. Asal sesuai Iya, ya. kita buka secara terbuka. Jadi pengumuman seleksinya itu terbuka di Instagram dan jadi siapa saja Kategorinya cocok, umur Iya, cocok, belum berkeluarga, belum berkeluarga silahkan silakan mendaftarkan. mendaftar. Alhamdulillah itu banyak, kayak kemarin itu sampai ratusan ya Pak. Ratusan, Iya. kita seleksinya melalui virtual. Jadi sejak COVID itu ya, sejak COVID ya. Waktu COVID itu kita bahkan pemilihannya melalui virtual loh, Mbak. Iya. Tapi tetap banyak peminatnya. Nanti kita seleksi tertulis dulu. Seleksi tertulis. Nanti kalau bahannya sudah seleksi bagus, Dokumen ada sesuai ya. bagus, kita pilih lagi. Kita panggil ke provinsi. Panggil ke provinsi itu seleksinya, baru diambil nanti 30 besar. Sudah 30 besar, itulah yang 30 besar ini kita buat seleksinya ke naik panggung. Ya, panggung besar ya. Nah, di situ di karantina. Kemudian kayak pemilihan putri itulah Iya, di karantina putri dulu. pada umumnya ya. Minimal 5 hari kita karantina, kita beri pembekalan dengan dewan juri yang tidak kalah apanya ya kemampuannya Kompeten, ya ya. kompeten. Kemudian barulah kita pilih sepasang untuk menjadi duta genre tingkat provinsi. Jadi duta genre tingkat provinsi ini harus bertugas dulu selama 1 tahun, baru dia berhak mengikuti pemilihan duta genre tingkat nasional. Jadi ada dulu aksinya. Iya, ada dulu program kerja mereka, jalan enggaknya, impact-nya, baru mereka bisa. Programnya dibuatnya, tapi diimplementasikan dulu, baru dia bisa bercerita di tingkat nasional. Pembukaan UT kapan lagi sih? Aku udah pengen banget kuliah nih, aku pengen banget daftar. Tenang aja, pendaftaran universitas terbuka dibuka kembali tanggal 17 Oktober 2024. Jangan sampai ketinggalan ya, siapkan dirimu. Buruan daftar gak, nanti telat lagi nanti. Kembali lagi di Yutok Jambi bersama Ibu Sri, Bunda ya tadi ya, Dildilan ya. Bunda Sri, tadi kita udah bahas salah satunya tentang kegiatan generasi remaja. Nah, untuk Sobat UT Jambi, karena trennya sekarang nih, mahasiswa di UT Jambi ini adalah usia-usia tamat SMA. Itu mungkin di 17-18 ya. Kategorinya kategori masih masuk remaja ya, Bu. Remaja itu berarti usia berapa ya, Bu? Kan 10 sampai 24. 10 sampai 24. Iya. Oke. Nah, untuk Sobat UT Jambi yang tertarik nih sama program dari BKKBN Provinsi Jambi, spesifiknya mungkin ingin jadi duta genre duta genre atau generasi genre, saya biasa. Duta genre Jambi, generasi remaja, mungkin informasi lebih lanjutnya bisa diterima di mana ya, Bu? Kalau untuk pemilihan duta genre itu kan kita pemilihannya 1 tahun sekali dulu Mbak ya. 1 tahun sekali. Kalau untuk tahun 2024 kemarin sudah selesai. Informasi tentunya di BKKBN dong, itu yang paling aneh ya, apakah ada lagi pemilihan apa tidak. Kemudian kalau mau lihat info-info tentang duta genre itu di Instagramnya ada Mbak. Itu Instagramnya genre_Jambi. Berarti semua kegiatan duta genre Jambi, duta genre ada di situ, termasuk nanti kalau misalnya ada pemilihan lagi disebarluaskan melalui itu. Semua media itu ini kan. Lihat aja deh perkembangannya di situ, seru pasti, paling pasti seru itu kalau pemilihan duta genre. Itu 1 tahun sekali sih. 1 tahun sekali. Nah, kalau teman-teman dari UT memang berminat, itu umur berapa tadi Mbak? Banyak? Dari tamat SMA, Bu. Tamat SMA. Sampai seterusnya lah, paling mudah kan. 17, 18. 18 mungkin sekali. Karena kemarin rata-rata yang untuk seleksi duta genre itu banyak dari kalangan kampus. Fresh graduate. Kampus, dari SMA, dari kampus, universitas semua. Dari Unja itu banyaknya dari kedokteran, Mbak. Dari kedokteran, dari psikolog, kemudian dari UIN ada, lolos juga kemarin banyak. Dari Poltek, Kestikba, dari mana lagi? Pokoknya seluruh universitas yang ada di Jambi itu
kemarin mengikuti pemilihan duta genre, dan tentang usia kan tuh sedang manis-manisnya ya, Iya. 15 sampai 19 tahun itu bagus sekali. Kami berharap seperti itu. Jadi supaya bisa tergabung ikut pemilihan duta genre. Syaratnya nggak banyak kok. Syaratnya sepanjang masih remaja dan belum menikah. Nah, itu ya. Sehat jasmani, bersedia nanti mengabdi di kegiatan remaja itu. Oke, itu ya informasinya. Lebih lanjutnya nanti boleh main ke IG-nya genre_Jambi. Jambi Duta Genre. Nah, selain kegiatan tadi generasi remaja, Ibu tadi ada sebutin Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, untuk mungkin teman-teman di sini, baik remaja maupun orang tua kali ya, Bu, yang pengen tahu informasi atau pengen gabung nih sama kelompok yang udah terbentuk di PIKR ya namanya, Pusat Informasi Konseling Remaja, itu gimana caranya, Bu? Iya. Alhamdulillah ya, kebetulan Pusat Informasi Konseling Remaja ini keberadaannya itu nggak jauh-jauh kok dari tempat tinggal teman-teman remaja sekalian. Itu keberadaannya hampir di seluruh desa dan kelurahan ada. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Bukan Indonesia. Jambi aja Bukan ya? Jambi aja, ada. Keberadaannya itu, tanyalah, itu kadang-kadang mereka nggak tahu ya, itu apa sih pertemuan para remaja. Padahal itu kadang-kadang itu Pusat Informasi Konseling Remaja, tapi karena pertemuan remaja BKKBN, kebanyakan mereka ngomongnya seperti itu. Mungkin langkahnya kalau misalnya tinggal di desa, yang ditemui siapa dulu nih, Bu? Apakah Ya. kantor BKKBN atau mungkin ke kadesnya? Iya, ke kadesnya dulu atau ke kelurahnya, atau yang paling tahu, kadang-kadang kades atau lurah juga, kadang namanya sendiri program itu kan banyak di desa ya, banyak di kelurahannya. Datang aja ke kantor KB yang ada di kabupaten kota dulu. Tanya di situ kepada yang bina remaja, siapa sih di sini? Kami ingin lihat kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, nanti mereka akan menginformasikan. Nah, di sini di alamannya ada nih. Nama kelompoknya itu beda-beda. Ada Raja Wali, ada Mawar, ada Melati. Jadi mereka bermacam-macam nama kelompoknya. Tapi untuk mempermudahnya bisa dijambangi kantor KB, tanya kantor desa atau kantor kelurahan. Itu ya paling mudah untuk mempertanyakannya di mana. Karena keberadaannya rata-rata beralamat di situlah desa, dan mereka ada sekretariatnya. Nah itu. Kemudian kalau di BKKBN sendiri, sekretariatnya itu untuk konsultasi forum genre itu ada, kita Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS, itu di Telanai. Di Telanai, di Simpang Karya. Punya kantor sendiri berarti ya, Bu? Ya, mereka punya kantor sendiri. Di situ buka layanan untuk genre ini tadi. Dan sekretariat mereka juga berada di situ. Dan untuk melakukan layanan informasi dan konseling segala macam bisa datang ke situ. Artinya konseling remaja ini nggak harus remaja saja kan yang memiliki masalah kemudian datang, akan tetapi mungkin orang tua, bapak atau ibu yang memiliki anak usia remaja atau bahkan belum remaja yang butuh untuk dibimbing, apakah bisa untuk berkonsultasi di sana? Nah, kalau di Pusat Informasi Konseling Remaja itu khusus remaja, Tapi kalau layanan kita adanya namanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS, itu segala umur. Oke, berarti bisa konseling. Ada lagi nih. Makin digali makin banyak banget program dari BKKBN ya, Bu. Tadi udah kita kenal generasi remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja, dan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Terus ada lagi Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja. Tapi kalau di Bina Keluarga Remaja ini nggak ada layanan konselingnya, nggak ada. Makanya kita anjurkan datanglah ke PPKS tadi. Oke. Nah, mungkin bisa berbagi info kontak atau media sosial untuk teman-teman yang pengen lebih lebih mendalami nih program BKKBN, terutamanya genre ini meliputi apa saja kah? Mungkin Ibu bisa info media sosial atau... Iya.
Kalau tadi kan saya sudah sampaikan, kalau untuk info tentang Duta Genre tadi ada Instagram tadi sudah saya sebutkan. Atau Kemudian layanan yang lain mungkin? layanan lain di BKKBN sendiri ya, BKKBN www.bkkbn.go.id. Kemudian boleh juga dikontak HP. Kebetulan saya karena Bina Ketahanan Remaja, kalau informasinya ingin lebih jelas lagi boleh deh saya buka layanan. Instagram saya juga Sri Banun ya, Sri_Banun, Sri_Banun di Instagram saya. Sri_Banun. Nanti kita tampilin di deskripsi ya, biar nanti teman-teman bisa DM mungkin follow Ibu Sri ya. Sri ya. Gitu. Terakhir mungkin Bu, harapannya untuk masyarakat Jambi atau khususnya Sobat UT Jambi, sobat pendengar semua, untuk kegiatan atau materi yang sudah kita sampaikan. Iya, harapan saya teman-teman remaja sekalian agar dapat mengisi kegiatannya yang lebih bermakna ya. Remaja bermakna itu kan jauh lebih baik ya. Kebetulan BKKBN kan punya layanan untuk kita, dari kita dan oleh kita. Ayo mari kita tergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada layanan di BKKBN. Kemudian ibu-ibunya juga yang nanti di rumah kalau habis masa nggak ada kerjanya lagi, tergabung dalam Bina Keluarga Remaja. Untuk apa sih? Di sini banyak informasi penting yang bisa kamu dapatkan. Sesekali nanti kamu akan dipanggil untuk ikut pelatihan. Jadi bisa berkumpul dengan teman-teman sebaya kamu, sehingga permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, kamu tidak tanggung sendiri. Ada teman sebaya kamu yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikannya. Ada teman sebaya kamu yang bisa untuk membantu kamu untuk mengembangkan life skill kamu. Ada teman sebaya kamu nanti yang bisa membantu kamu untuk mengembangkan bakat dan minat kamu. Itu akan terrangkum semua dalam Pusat Informasi Konseling Remaja. Saya selaku penanggung jawab kegiatan remaja ini berharap sekali seandainya teman-teman yang sudah tergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja, usia kamu sudah tidak remaja lagi, kamu regenerasi dong pada ke adik-adik bawah supaya kelompok kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja ini tidak mati suri. Jadi berkesinambungan. Jadi karena manfaatnya ini bukan hanya bisa kamu rasakan sendiri, tapi adik-adik kamu juga harus merasakannya, supaya kita semua terhindar dari seks bebas, terhindar dari nikah dini, dan terhindar dari narkoba. Salam genre. Terima kasih Ibu atas ini ya conclusionnya ya dari kegiatan dari penyampaian yang kita paparkan hari ini. Saya setuju banget Bu. Jadi perbanyaklah kegiatan yang positif dan bermanfaat. Masa mudanya masih panjang, jadi kalau misalnya circle-nya pun baik, insya Allah ke depannya sampai penerusnya juga akan terus baik ya Bu. Gitu. Harapannya ya. Oke, baik. Sobat UT Jambi, selesai sudah bincang-bincang kita hari ini. Besok tentunya di episode selanjutnya kita akan bahas tuh yang belum dikupas tuntas di sesi ini. Nanti akan ada teman-teman dari BKKBN akan datang lagi untuk episode selanjutnya. Saya Ella Fitriani dan Ibu Bunda Sri pagi ini pamit undur diri dulu. Ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 1, 2, 3, 4.